Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG dalam jabatan tahun 2021. Pada video kali ini saya akan berbagi soal tes sumatif pada pedagogik modul 1 konsep dasar ilmu pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Soal nomor 1. Landasan pendidikan jenis ini memiliki asumsi yang bersumber hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai, serta perilaku yang dinilai baik dan dijalankan setiap lembaga pendidikan adalah A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan religius, D. Landasan yuridis. Yang E. Landasan psikologi. Dan jawabannya adalah A, yaitu landasan filosofis. Berikutnya soal nomor 2. Berikut ini contoh konkret dari implikasi landasan religius dalam pendidikan di sekolah adalah A. Menjaga lingkungan sekitar rumah karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. B. Gotong royong dan saling menghormati antara warga masyarakat meskipun berbeda suku, ras, dan agama. C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. D. Guru menggunakan media pembelajaran yang interaktif untuk mendukung pembelajaran di kelas. Dan E. Sekolah menyediakan berbagai ekstrakurikuler yang dapat memfasilitasi potensi dan kreativitas anak. Dan jawabannya adalah C. Guru mengajarkan siswanya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Soal berikutnya. Peserta didik di kelas Y sebagian besar memiliki gaya belajar visual, maka strategi belajar yang tepat dilakukan untuk kelas tersebut yaitu A. Peserta didik ditugaskan untuk menganalisis materi. B. Peserta didik ditugaskan merangkum suatu uraian. C. Peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. D. Peserta didik ditugaskan untuk mengemukakan pendapat. Dan E. Peserta didik ditugaskan untuk merangkum bahan belajar yang terdapat dalam buku teks. Dan jawabannya adalah C. Peserta didik ditugaskan membaca buku X karangan Mr. X. Soal berikutnya. Pak Perdi ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik penyakit menular, melakukan pretest terlebih dahulu. Hal ini artinya guru memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Motivasi belajarnya, B. Perkembangan sosialnya, C. Perkembangan emosinya, D. Perkembangan motoriknya, E. Kemampuan awalnya. Dan jawabannya adalah E, itu kemampuan awalnya. Nomor 5. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, karena dalam teori belajar ini A. Mudah dalam mengevaluasi hasil belajar. B. Siswa belajar dalam kelompok, maka tugas guru lebih ringan. C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. D. Siswa diberi tugas sehingga belajar lebih aktif. Dan E. Menempatkan siswa sebagai objek penting dalam belajar. Dan jawabannya adalah C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Soal berikutnya. Salah satu perkembangan teknologi dalam praktik pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan teknologi, salah satunya adalah pembelajaran yang memanfaatkan sosial media. Dalam pembelajaran tersebut, memberikan kesempatan peserta didik untuk A. Berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. B. Berbagi informasi, berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu.
C. Berinteraksi, berbagi informasi, memperbaiki kesalahannya. D. Berkolaborasi, mengembangkan kemampuan individu, dan berinteraksi. Dan E. Berkorespondensi terkait proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Dan jawabannya adalah A. Berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Soal berikutnya. Menurut teori belajar konstruktivistik, anak akan merasakan bahwa proses belajar itu adalah sesuatu proses yang menyenangkan jika A. Sesuai dengan taraf berpikir anak, B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak, C. Belajar dipraktekkan, D. Adanya kompetensi belajar, dan E. Terdapat stimulus dan respon yang sesuai. Dan jawabannya adalah B. Ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. Soal berikutnya. Kurikulum sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah merupakan fungsi kurikulum bagi A. Guru, B. Kepala sekolah, C. Orang tua, D. Siswa, dan E. Pengawas sekolah. Dan jawabannya adalah A. Itu bagi guru. Soal berikutnya. Kurikulum harus aktif berpartisipasi aktif sebagai kontrol atau filter sosial. Menunjukkan fungsi kurikulum. A. Konservatif, B. Kreatif, C. Evaluatif, D. Dinamis, E. Imajinatif. Jawabannya adalah C, yaitu fungsi kurikulum evaluatif. Soal terakhir. Kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMA merupakan tujuan A. Pembelajaran umum, B. Mata pelajaran, C. Institusional, D. Pendidikan nasional, dan E. Pembelajaran khusus. Dan jawabannya adalah C. Institusional. Nah, sahabat di tanah air, itulah soal tes sumatif pedagogi modul 1 konsep dasar ilmu pendidikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.